Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kali ini kita akan membahas video yang isinya adalah pidato Bapak Habib Rizik dan boleh dikatakan juga adalah ceramahnya Habib Rizik. Tapi sebelum membahas atau sebelum saya mengkomentari video ini, saya harus kasih tahu dulu alasan-alasan apa saya kenapa bisa membahas video ini atau mengomentarinya, supaya Anda tidak gagal paham, tidak salah paham. Yang pertama, karena saya mencintai bangsa ini, saya mencintai negeri ini. Oleh sebab itu saya harus mengomentarinya, karena ada kaitannya ke keamanan bangsa dan negara ini. Yang kedua, kenapa saya mengomentarinya? Karena menurut saya mengomentari ini adalah baik, ya. Kenapa? Bisa memberikan pencerahan bagi rekan-rekan kita, khususnya yang Kristen dan juga umumnya bagi semua rakyat Indonesia. Itu sebabnya saya harus mengomentarinya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengomentari video ini, jangan lupa dulu ya, Anda subscribe, like, tombol lonceng dipencet supaya setiap saya buat video-video baru terupdate di HP saudara atau di TV saudara kalau saudara pakai TV YouTube. Dan juga jangan lupa berikan komentar, tapi komennya yang baik, artinya yang tidak menghujat, yang tidak melanggar hukum. Komentarnya untuk memberikan solusi jalan keluar, bagaimana pendapat Anda, bagaimana supaya Pak Rizik ini seperti apa, supaya kita juga sebagai orang percaya seperti apa, kan begitu. Artinya ada solusi. Misalnya saya kasih contoh saja ya. Ya udahlah Pak Habib Rizik, tenanglah, hati damai, kepala dingin, umpama seperti itu. Itu nggak apa-apa saudara ya. Kita lihat video yang berikut ini. Tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang. Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu pada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat Pak, tidak usah takut. Bahwa siapapun orangnya, kalau sudah ada niat, nawaitu, ada harokah, gerakan untuk menghancurkan masa depan NKRI, ya memang harus diambil tindakan hukum yang tegas. Kalau MUI harus mau menerbitkan sebuah fatwa bugot, sebagaimana bugot itu fatwanya diterapkan pada DI maupun TI, kalau harus dilakukan, lakukan itu. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Apa? Tantang mereka untuk perang melawan kita. Hah? Alat perang? Ya. Apa itu? Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Wah. Jadi Bapak Habib Rizik ini menurut saya, alat-alat yang Bapak ucapkan ini, senjata-senjata yang Bapak ucapkan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk perang. Ini sangat berbahaya Pak Habib Rizik. Yang pertama, ya, bisa membunuh manusia atau membunuh makhluk lain. Kalau yang terbunuh si kerbau atau si lembu atau si sapi, si masih no problem menurut saya, karena paling bisa ganti rugi aja sama pemiliknya. Namun kalau alat-alat ini digunakan untuk perang, artinya berarti di sini untuk membunuh manusia atau untuk memerangi manusia. Berarti Bapak Habib Rizik ini sedang mengajak orang-orang tertentu, khususnya pengikut Bapak, untuk memerangi kelompok tertentu. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kira-kira kurang lebih yang Bapak katakan ya, kalau dia bawa 1000, kita bawa 1000. Kalau dia bawa sekian, kita bawa sekian. Kalau dia bawa bedil, kita bawa bedil. Kalau dia bawa itu, kita bawa ini. Kurang lebih begitulah ya. Itu alat-alat yang digunakan untuk perang yang bisa
membunuh nyawa seseorang. Jadi nyawa satu orang itu, Pak Habib Rizik, itu sangat bernilai berharga daripada makhluk-makhluk yang lain seperti binatang atau sebagainya. Tentunya kita sangat prihatin ya kalau ada orang yang sampai mati terbunuh. Sekalipun mungkin itu perampok, sekalipun mungkin itu, maaf cakap ya, teroris. Kalau bisa jangan terbunuh, ditangkap saja kalau bisa, kan gitu. Tapi kalau sampai terbunuh, wah ini menurut saya sayang sekali ya. Karena apa? Ini nyawa manusia nggak bisa diganti rugi dengan uang. Itu yang pertama, Pak Habib Rizik. Yang kedua, kalau terjadi perang ya antar kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, bukan kelompok Bapak saja dan kelompok yang lain saja yang bermasalah, tapi seluruh rakyat Indonesia bermasalah. Kenapa? Karena semua akan was-was untuk keluar rumah, untuk belanja, untuk berpergian, untuk dagang, untuk ke kantor, untuk usaha. Semua pasti was-was, semua merasa takut. Berarti ekonomi lumpuh. Dan ini bisa mengganggu stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini, ya ini bisa berdampak kepada internasional. Sehingga orang-orang yang di luar negeri sana juga takut ya untuk investasi dan untuk berpergian ke Indonesia. Dan terus saya mau katakan, perang ini tidak diajarkan ya di agama manapun menurut saya ya. Perang ini menurut saya tidak diajarkan kalau masih kita bisa damai atau masih kita bisa kompromi ya, kita masih bisa berdialog, masih bisa kita berembuk. Saya rasa perang ini bukan jalan yang terbaik. Perang ini bukan jalan yang paling bagus. Dan saya rasa ini tidak disukai Tuhan lah, perang-perang seperti ini. Saya percayalah ya, tidak disukai Tuhan perang-perang seperti ini. Tuhan itu suka dengan damai, rukun satu sama lain. Ya, jadi tidak ada ajaran manapun yang suka dengan perang. Dan tidak ada manusia menurut saya yang suka dengan perang. Semua suka dengan kedamaian. Yang ketiga, Pak Habib Rizik, perang ini akan membuat semua orang menjadi susah sulit. Bukan hanya kelompok A yang mau diperangi saja, tapi termasuk kelompok-kelompok Bapak juga mengalami kesulitan. Contohnya begini, oke lah, anaknya ada ikut FPI ya, laskarnya FPI misalnya. Tetapi adiknya pun belum tentu ikut laskar FPI kan, ibunya, bapaknya, dan keluarga-keluarga lainnya belum tentu ikut. Jadi tidak semua orang Islam itu ikut laskar FPI. Jadi bisa saja ini mengganggu keluarga-keluarga laskar FPI juga, Pak, kalau terjadi perang. Jadi mereka juga kena dampak, baik itu ekonomi, baik itu dampak sosial maupun dampak yang lainnya. Jadi yang jelas perang itu pasti merugikan. Jangan, Pak, jangan perang ya. Jadi damai itu lebih baik daripada perang. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Rizik yang saya hormati. Kalau Pak Rizik ya bisa kerjasama untuk membawa damai, kesejahteraan, ketenangan di Indonesia ini, itu saya rasa lebih baik daripada Bapak memberikan motivasi kepada kelompok Bapak perang-perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Sebenarnya menurut saya semua orang sih bukan karena takut perangnya ya, tapi karena dampak perang itu akan berdampak atau mengakibatkan kesusahan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, begitu. Iya apa? Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu pada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat, Pak, tidak usah takut.
bahwa siapapun orangnya, kalau sudah ada niat, nawaitu, ada harokah, gerakan untuk menghancurkan masa depan NKRI, ya memang harus diambil tindakan hukum yang tegas. Kalau MUI harus mau menerbitkan sebuah fatwa bugot, sebagaimana bugot itu fatwanya diterapkan pada DI maupun TI, kalau harus dilakukan, lakukan itu. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Wah, luar biasa MUI kali ini. MUI luar biasa MUI. Saya berikan aplaus. Saya berikan cap jempol buat MUI. Ya, apa Pak? Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Oh, iya. Basmi semua yang melakukan kekerasan, tindakan-tindakan kekerasan semua dibasmi Pak ya. Begitu Pak ya. Apa? Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Oh, ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk MUI karena MUI mau peduli ya atas apa yang terjadi di negara ini, sehingga MUI menurut saya tetap berdiri dalam koridornya, tidak berpihak ke kiri ke kanan, tetapi menghormati negara ini negara hukum. Ya, kalau yang salah dari ormas apapun, dari kelompok manapun, tidak peduli dia kelompok apa dan ormas apa, ya kalau dia salah melanggar hukum ya ditindak tegas secara hukum. Terima kasih Pak MUI. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak MUI karena Pak MUI ini tidak pandang bulu. Artinya begini, Pak MUI mengucapkan kata-kata ini dalam pemahaman saya tidak pandang bulu, tidak lihat agama apa dan tidak lihat dia suku apa. Tapi yang penting siapapun dia yang rasis, siapapun dia yang bertindak anarkis, siapapun dia yang mengacau balau di negeri ini, yang membuat bangsa ini terpecah belah, apapun ormasnya, apapun kelompok-kelompoknya, namanya apapun, tidak peduli itu kelompok-kelompok yang mengaku tentang kelompok apapun ya, saya nggak usah sebutkan saja, tapi harus ditindak keras. Luar biasa. Saya acungkan jempol. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti sampai di sini ya. Lanjutkan ini terus, nonton Rumah Misi yang kami sudah bangun kurang lebih seminggu yang lalu, dan progresnya lihat. Dan ada sebenarnya video baru lagi yang sudah dikirim kami dari sana, progresnya lagi, tapi belum sempat dimasukkan. Ya, nanti di lain waktu kita masukkan. Yang jelas semua dana dan biaya kita gunakan dengan benar, dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau memberkati silakan. Sudah ada nomor-nomor rekening di sana. Dalam nama Yesus, amin. Ini untuk Rumah Misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini, maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera, ya, yang tertera di layar ini, dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu
uangnya hanya segitu dan dia berikan semuanya itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Nah, jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, nah, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau sejuta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua, 50.000 kali 200 orang, misalnya kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga, di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Oh, udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Ratakan, dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan, tinggal besok pengecoran. Besok pengecoran, tinggal tali. Sudah dicor, sudah selesai dicor. Nah, tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Nah, kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Nah, udah pakai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Nah, sudah disemen. Nah, tinggal 1 sak lagi ini. Udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Nah, tuh tinggal 1 sak. Nah, ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Nah, pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Nah, tuh udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya. Nunggu semen. Dituntaskan sekarang, tinggal ini ya. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus engkau jamah Pak Habib Rizik dan seluruh keluarganya, damai sejahtera sukacita Tuhan melampaui agal mengalir melimpah atas Pak Habib Rizik keluarganya, biar tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan ini ke depan. Begitu juga saya berdoa buat MUI supaya tetap netral, tegak berdiri netral untuk menjaga Indonesia biar tetap tenang dan damai. Oh, khususnya juga saya berdoa yang sudah subscribe, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang sudah memberkati misi Injil Kerajaan, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar mereka tidak pernah bosan untuk memberkati. Dan yang belum juga Tuhan berkati, di lain waktu mereka bisa memberkati. Karena kami tahu memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.